Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang hingga saat ini tak kurang satu apapun masih tetap dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beserta salam insya Allah selalu dan selamanya akan tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, wa man tabi'ahum, dan mudah-mudahan insyaallah akan sampai kepada kita yang masih tetap berpegang teguh kepada dinul Islam yang sama-sama kita banggakan dan sama-sama kita cintai. Kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan tausiah ini, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dalam membina rumah tangga yang bahagia. Di dalam setiap kehidupan rumah tangga sudah merupakan hukum alam, sunnatullah, ketentuan Allah, tidak akan pernah terlepas daripada permasalahan suka duka dalam kehidupan. Itu pasti dialami oleh semua orang. Begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Ada saat kita berduka cita, ada saat kita bersukaria, bergembira, ada saat kita bergembira, ada saat kita sedih, ada saat kita tertawa. Semua itu merupakan variasi kehidupan ini. Untuk itu, untuk menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia, sudah diajarkan oleh agama, ya. Sebab kunci kebahagiaan hanya ada dalam praktek agama yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Maka selalu para imam, para ustadz ketika akan membaiat, ya, bahasa lahulondalo, memiati para pemuda, para remaja, para pemudi yang akan masuk akil balik, itu selalu diingatkan oleh para imam, para ustadz untuk memperkuat melaksanakan, mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalam 3 rukun yang harus kita yakini, yakni rukun iman,
yang harus selalu kita tanamkan di dalam hati, kita yakini, kita ucapkan, kita yakini di dalam hati, dan harus kita buktikan dengan amal perbuatan. Sebab di dalam 3 rukun inilah kunci sukses kebahagiaan yang harus kita gapai, yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Ketika kita mampu mempraktekkan 3 rukun ini, ya, maka pasti kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh siapapun dia, kecuali bagi mereka yang mampu melaksanakan 3 rukun ini dalam kehidupannya. Terutama bagi mereka yang sudah berumah tangga harus benar-benar mempraktekkan 3 rukun ini dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga akan merasakan sebuah kebahagiaan yang hakiki, sehingga akan mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh dengan cinta kasih sayang karena Allah. Ya, bukan hanya kelebihan yang dicintai, yang diterima dengan lapang dada dan senang hati, tetapi segala kekurangan pasangan kita harus kita sabar di dalam menerima ketentuan dan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah, yang merupakan hukum alam itu. Suka duka dalam hidup ini adalah merupakan hukum alam. Semua sudah dipasang-pasangkan oleh Allah. Ada hidup, ada mati, ada kehidupan, ada kematian, ada kesusahan, ada kesenangan. Itu merupakan pelengkap dalam kehidupan kita. Ya. Maka untuk menciptakan suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang saling mencintai, ya, yang akan merasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, rumah tanggaku adalah surgaku, kuncinya hanya ada dalam 3 rukun yang ditawarkan oleh agama kita, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Ketiga rukun ini kita bisa praktekkan dan amalkan dalam kehidupan, insya Allah kita akan menggapai kebahagiaan yang hakiki. Ya, di mana-mana kita akan merasakan bahagia. Ya. Sehingga dalam keadaan susah kita akan menjadi hamba Allah yang bersabar. Dalam keadaan suka kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Setiap keadaan kita menjadi hamba Allah yang tetap bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap permasalahan bisa kita selesaikan dengan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita kedepankan adalah cinta Allah. Yang selalu kita kedepankan adalah kedamaian. Yang selalu kita kedepankan adalah kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita mampu mempraktekkan 3 rukun ini dalam kehidupan. Sehingga bagi sebuah pasangan suami istri yang mampu menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia adalah mereka yang sudah mampu mempraktikkan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan dalam kehidupannya. Yang harus kita, sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa rukun iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul Allah, kitab Allah, percaya kepada takdir buruk Allah dan baik itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus kita tanamkan bahwa yang memberikan segala kehidupan kita, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi, kita percaya dengan Allah, pertolongan Allah. Bahwa yang menciptakan kesusahan adalah Allah. Yang akan mengeluarkan kita dari kesusahan dan kesulitan itu pun juga Allah. Inna ma'al usri yusra, di dalam kesedihan, di dalam kesusahan pasti akan datang kemudahan. Ya. Di dalam setiap kita akan mencapai sebuah kemudahan, sebuah keberuntungan harus melalui penderitaan terlebih dahulu. Seperti kita, ya, menginginkan sebuah kebahagiaan yang hakiki di akhirat kala, harus melalui perjuangan di dunia ini. Ya. Tidak ada yang instan di dunia ini, semua memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Ya.
Ketika kita sudah yakin dengan segala ketentuan dan sumber dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa ketentuan suka dan duka bersumber dari Allah, menanamkan iman yang sesungguhnya kepada Allah, maka kita harus masuk pada rukun yang kedua, yakni rukun Islam. Ya, ketika kita mampu mempraktekkan rukun Islam yang sesungguhnya dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan berumah tangga, maka mudah-mudahan insya Allah rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang saling mencintai, rumah tangga yang saling memaklumi, rumah tangga yang jauh dari saling memponis, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena dalam kehidupan berumah tangga kita harus saling berbagi kelebihan dan saling mengisi kekurangan. Dan tips-tips ini kita sudah tahu bahwa ketika terjadi permasalahan problematika dalam kehidupan rumah tangga, jangan kita salah satu di antara pasangan suami istri itu memposisikan bahwa dirinya lah yang paling benar. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, cepat-cepatlah ketika terjadi kesalahpahaman, terjadi perselisihan, terjadi kesalahan, maka berlomba-lombalah untuk saling memaafkan, saling meminta maaf, berlomba-lomba untuk meminta maaf. Istilah mengopang-olong mohehua, ya. Tidak memposisikan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang benar adalah yang paling baik dan paling benar adalah dia yang paling pertama mendahului untuk meminta maaf. Tidak memposisikan bahwa saya yang paling benar, dia yang salah, kenapa harus saya meminta maaf? Untuk kedamaian, untuk menciptakan suasana rumah tangga yang bahagia, maka kita harus berlomba-lomba untuk terlebih dahulu meminta maaf kepada pasangan kita, sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang bahagia, saling memaafkan, saling memaklumi. Karena tidak ada rumah tangga yang jauh dari permasalahan. Setiap permasalahan dalam kehidupan ini adalah bagian dari kehidupan kita. Maka untuk menetralisir kehidupan ini, suka dan duka, di saat kita suka kita bersyukur, di saat kita berduka kita bersabar, maka hanya ada di dalam Islam ini, di dalam rukun Islam, yaitu menanamkan tauhid sesungguhnya, akidah yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa setiap keadaan itu Allah yang memberikan, Allah yang Maha menciptakan, dan Allah pun yang akan mengeluarkan kita dari seluruh kesulitan hidup ini. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri, sehingga kita akan mencapai ketenangan jiwa yang luar biasa. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang mendengarkan tausiah ini, maka setiap kita ingin mencapai kebahagiaan dunia, kuncinya adalah hanya menundukkan ego kita, menundukkan kebesaran kita ke dalam kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Itu akan merasa tenang di mana saja kita berada. Dalam kehidupan rumah tangga kita tenang, bahagia, ya. Kita selalu introspeksi diri bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini. Ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, maka cepat-cepatlah berebut, cepat-cepatlah untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan memposisikan saya yang paling benar, ya. Untuk menciptakan suasana kedamaian dalam kehidupan rumah tangga, maka kita harus berlomba-lomba untuk terlebih dahulu meminta maaf kepada pasangan kita. Kemudian harus mampu mempraktekkan sholat dalam kehidupan, ya. Menomorsatukan Allah di atas segala-galanya, mengakbarkan Tuhan di atas segala-galanya, ya. Ketika ini kita laksanakan praktek sholat yang sesungguhnya dalam kehidupan, maka kita akan mencapai bahagia dunia, bahagia akhirat. Kemudian setelah sholat kita harus mempraktekkan puasa yang sesungguhnya dalam kehidupan rumah tangga, ya. Sebab puasa yang sesungguhnya adalah mengamalkan puasa dalam kehidupan rumah tangga, itu adalah pengendalian diri. Di saat kita marah, kita harus mampu mengendalikan diri.
Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan bahwa kita itu adalah ahli sholat. Ya. Orang yang benar-benar mampu melaksanakan puasa dalam kehidupannya, maka dia akan selalu punya pengendalian diri dalam kehidupan ini. Sebab hakikat puasa dalam mengendalikan diri, menetralisir nafsu amarah, menetralisir semua kemauan yang berlebihan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, di luar daripada kemampuan kita. Itu adalah hakikat puasa yang sesungguhnya. Sehingga ketika suami dan istri mampu mempraktekkan 3 rukun dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan menggapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang oleh Rasulullah SAW adalah rumah tanggaku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita akan mencapai itu. Kuncinya adalah beribadah, melaksanakan 3 rukun dalam kehidupan ini. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, yaitu menyembah semata-mata hanya kepada Allah dan memperkuat hablum minanas, hubungan erat antara manusia dengan manusia, terutama antara suami dan istri harus saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.